apakah COVID itu membuat stres? Kenapa, Mbak? Apa COVID ini membuat stres sampai kamu bikin buku mengatasi stres Iya. di masa pandemi COVID ini? Coba boleh cerita. Oke. Sebenarnya begini, COVID ini kan coronavirus disease ya, Betul. 19 ya. Ya. Orang itu yang tadinya nggak tahu apa-apa jadi sok tahu. Jadi Itu dia tuh. nggak tahu apa-apa jadi Apa malah sok tahunya seneng gua. jadi sok tahu. Padahal dia bukan pakar, bukan ahli. Jadi Ya. mendadak ahli gitu loh. Semua orang mendadak ahli gitu kan ya. Betul. Tapi begini, ini kayaknya cuma pencetus aja ya, pencetus saja. Padahal kita kan sekarang juga sudah mulai transform ya dari tahun berapa tuh? 2014 ya itu rasa. Jadi saya itu kan mulai saya duduk di corporate ya di perusahaan otomotif, udah mulai terasa tuh. Kayaknya kita udah nggak bisa lama-lama, nggak bisa pakai cara konvensional gitu ya. Iya, betul. Transformasi lah, disruptif lah, change lah, segala macam. Benar. Nggak ngerti gitu ya. Kenapa nggak ngerti? Bukan karena nggak tahu, nggak sadar gitu. Jadi kayaknya kesadaran yang akan menjadi masalah setiap orang itu bisa masuk ke dunia baru ini gitu. Nah, adanya COVID sebenarnya itu bukan karena virusnya semata ya, tapi yang bersentuhan langsung ke si manusianya, yaitu apa? Tiba-tiba kok saya lagi kerja dirumahkan gitu misalnya ya. Saya kerja di kantor terus disuruh kerja di rumah gitu. Terus anak-anak yang tadinya sekolah sekarang disuruh sekolah di rumah. Udah gitu banyak yang mulai meninggal karena penyakit virus ini. Gitu ya. Betul. Nah, jadi pencetusnya itu memang karena banyak ya. Tapi sebenarnya si manusianya sendiri memang nggak siap gitu, nggak siap karena tidak sadar. Kira-kira tidak sadar. Tapi emang ada apa namanya kecemasan juga ya, misalnya ini kita dirumahkan terus, nah kemudian ada akibatnya nggak sih sama masa depan pekerjaan saya dan sebagainya, itu menambah stres juga ya kali ya, Yun ya? Iya, betul. Jadi kalau dari segi psikologis ya Mbak, semua orang punya tugas perkembangan namanya, dari mulai bayi baru lahir sampai dia akhir hayat atau masa tua ya, lanjut usia. Karena WHO itu bilang usia tua itu 90, 80 ke atas, 90 ke atas. Jadi kita yang di bawah 80 itu masih muda sebenarnya ala WHO. Ya, kita harus bergembira loh. WHO itu 2016 bilang kalau 80 itu masih pemuda. Pemuda ya. Karena banyak profesional kognitifnya tuh masih bagus, jadi masih jalan. Kalau nggak ada kendala-kendala fisik ya, kayak gitu. Jadi sampai dia mungkin udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak mampu untuk secara fisik ya, kan menurun, kemudian daya pikir apalagi menurun. Nah itu dia semua punya tugas perkembangan, Mbak, gitu. Betul. Kita ini kan hidupnya terlalu rutin ya, dari mulai anak kecil gitu ya, dari kita kecil terus disuruh sekolah, habis sekolah terus sampai lulus SMA langsung suruh kuliah sama orang tua, pas udah selesai kuliah langsung disuruh kawin, suruh kerja, naik dan sebagainya. Jadi itu kayak jenjang-jenjang yang kita harus lewati, wajib gitu ya? Jadi kayaknya tuh mengalir secara rutin. Nah, rutinitas yang membuat orang itu menjadi tenggelam. Ya, dia langsung hilang kesadarannya. Nggak aware, saya bilangnya seperti itu. Ya, ada awareness gitu kan. Nah, jadi awareness ini yang akan menjadi kunci utama untuk setiap orang, apalagi saat sekarang. Jangan COVID ya, dia pindah dari satu fase perkembangan ke fase perkembangan yang lain secara bertahap gitu ya, dari segi waktu. Itu juga akan membuat dia itu harusnya sadar. Nah, awareness ini sakit memang. Ya, jadi kita belum ngomongin pengaruh COVID-nya sendiri. Orang untuk menjadi sadar itu sakit, pusing, marah, sakit perut, psikosomatis namanya ya. Jadi bukan penyakit beneran, tapi penyakit yang akhirnya terasa. Psikis aja ya, sebenarnya ya. Jadi kalau zaman sekarang nih, kita masih kerja bagus gitu ya. Kita produktif, punya karya, punya hasil gitu ya. Ada positif. Kita semua kehidupan berjalan lancar. Tapi kok kita
mengeluh sakit mah ya, gitu kan. Terus diare, sakit mah itu bukan kategori penyakit sebenarnya oleh psikolog, gitu. Itu kategori ya psikosomatik. Psikosomatik itu adalah bukan penyakit sungguhan, bahasa awamnya seperti itu ya. Jadi ada hal-hal tekanan pikiran yang tidak diterima oleh pikiran kita, ini mesti diapain ya, gitu. Nah, akhirnya lari. Jadi kalau misalnya ada orang, kalau saya sih udah hafal ya, saya jadi HR gitu ya di kantor, Bu saya pusing deh, nah berarti ada masalah nih orang. Lihat aja tuh di 3K atau di GE ya, berapa banyak obat sakit kepala, paracetamol, bulan ini habisnya berapa. Kalau habisnya dia minta lagi untuk belanja, berarti ada masalah di unit itu. Langsung saya oprak-oprak tuh manajer, lo ada tahu kalau di unit itu lagi ada masalah tuh, obat udah habis, saya bilang gitu. Nah itu indikatornya paracetamol. Gitu. Jadi memang ketidaksadaran ini yang justru sangat lebih menakutkan ketimbang virus COVID-nya. Itu sebenarnya. Sebenarnya gitu ya, yang ditakutkan itu ya sebenarnya. Ya, nah, jadi pada saat kemarin sebenarnya saya tuh sampai Maret awal itu masih sangat aktif gitu ya. Pekerjaan saya secara operations itu terus berjalan. Saya sebagai psikolog, saya sebagai profesional, dan saya menjalankan sebagai kepala divisi gitu di kantor saya sendiri, itu tetap ada gitu kan. Bahkan sampai udah masuk menjelang pertengahan tahun tuh udah tertata gitu kan. Tapi tiba-tiba terus disuruh stay at home. Waduh, itu gitu ya. Itu kacau. Anda sendiri sebagai kepala divisi merasa stres juga? Sekarang ini iya. Waktu awal-awal panik gak tuh melihat dengan situasi seperti itu? Paniknya itu mungkin lebih kepada ke external environment ya, maksudnya benar. Pihak kedua. Kami pihak pertama itu karena perusahaan saya juga sudah berbasis dari IT, nggak terlalu kita bisa remote kerjanya gitu. Partner-partner kita ini gimana untuk mengkondisikan gitu ya. Benar. Ya, Anda sebagai konsultan soalnya kan di situ ya. Nah, berarti yang klien-klien yang membutuhkan ini Anda ini sudah bisa menerima belum ya kondisi seperti ini gitu ya? Kayak gitu. Nah itu, nah jadi ya kondisinya kayak gitu Mbak gitu. Nah jadi pada saat itu mulai masuk bulan Maret, akhirnya saya diam dulu sebentar gitu ya. Saya mesti ngapain ya? Karena saya sebagai psikolog berusaha untuk sadar kembali untuk pengendalian diri. Kita memang sebenarnya dilatih untuk aware ya, menyadari koneksi antara pikiran dengan emosi. Harusnya itu terlatih. Kita diminta untuk mengkoneksikan itu. Ada saya diam gitu kan, pause gitu ya selama seminggu sambil melihat gitu, ini apa sih sebenarnya, apa yang harus saya lakukan untuk diri saya sendiri dulu. Saya belum mikirin yang lain tuh, gitu ya. Akhirnya saya mencoba untuk menginternalize. Internalize itu mengambil suasana, sense-sense yang ada di lingkungan itu masuk ke dalam saya. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar gitu ya, apa yang saya rasakan, itu saya jadiin kesimpulan. Apa sih ini sebenarnya, ya saya analisa lah ya, maksudnya seperti itu. Nah kemudian akhirnya saya juga masuk ke dalam kehidupan saya sendiri sebagai manusia biasa yang normal gitu ya. Wah saya mulai pusing deh tuh gitu ya. Kerjaan nggak bisa jalan. Terus mesti gimana ya, menata apa ya sekarang ya gitu. Oke deh, saya menikmati dulu deh, enak juga nih di rumah seminggu, 2 minggu. Udah lewat 2 minggu, ini kayaknya nggak sebentar nih, kayaknya lama nih gitu ya. Betul. Jangan-jangan sampai akhir tahun nih, tapi apa itu gitu kan, belum kejawab juga. Akhirnya saya melihat ke sana kemari, berita, news, segala macam update data. Wah ini bahaya banget. Saya bilang ini kesehatan mental orang akan terganggu. Pasti. Dan itu waktu itu gelombang PHK belum mulai padahal. Itu belum mulai. Iya, tapi udah tanda-tanda berarti ya jadi. Nah, gelombang PHK itu kan waktu mulai masuk mau puasa kan, itu mulai terjadi. Iya, bulan Mei, Juni. Nah, 2 bulan kemudian, nah habis itu langsung deh tuh saya mulai melihat sosial media. Sosial media kok makin lama makin toksik ya. Betul. Sebagai psikolog, apa yang bisa saya lakukan secara remote gitu. Saya sendiri nggak bisa mendatangkan orang satu persatu, nggak bisa ngumpulin orang banyak sekaligus. Ya sudah, akhirnya saya tulis tuh, saya jawab semua, saya balik-balik semua statement orang yang stres di sosial media. Saya lihat semua orang stres. Jadi kenapa? Orang-orang yang sok pinter gitu ya, dia emang pinter brain-nya, kecerdasannya bagus, tapi dianalisa yang bukan bidangnya gitu. Nah,
saya lihat komen-komennya itu dan status-status orang yang lain itu kok ketularan ya. Nah, berarti saya udah tahu nih. Oke, sekarang udah ada saling pengaruh mempengaruhi. Nah, ini yang justru bahaya, bukan COVID-nya, gitu. Nah, jadi langsung saya mikir tuh, kayaknya saya mesti nulis sesuatu yang bisa saya publish cepat, gitu. Nah, karena saya memang mengerti tentang manusia, mengetahui tentang individu, saya bantulah di media sosial itu menjelaskan orang tuh kayak apa sih tipikalnya. Kan ada 3, saya jelaskan di ini ya. Gitu. Kita nggak usah pusing. Kita sendiri sebelum kita bereaksi keluar, menanggapi semua situasi, kondisi yang terjadi, uncertainty ini tidak pasti. Kan? Betul. Uncertain. Oke, yang paling aman itu kita kembali dulu ke diri sendiri. Itu kunci utama. Gitu. Ya, betul. Karena apapun yang terjadi, kalau kita tidak engage dengan diri sendiri, nggak melihat ke dalam dulu diri sendiri, itu bahaya banget. Artinya kan kita nggak sadar terus, gitu. Mau ngapain? Bahaya itu justru. Gitu. Betul. Nah itu, jadi akhirnya saya memutuskan, saya tulis deh buku ini. Nah, saya nulisnya itu ngebut ya 2 minggu, cepet banget. Jadi saya sebenarnya tinggal saya kompilasi sih ya, dari pekerjaan saya, kemudian tulisan-tulisan di sosial media, beberapa klien juga yang datang ke saya, itu saya ramu jadi satu, jadilah tulisan yang cuma 60 halaman kecil itu, saya mau jadikan buku saku, gitu ya. Pocket book ya. Supaya cepat saya bikin e-book aja dulu, gitu. Meskipun ada satu komunitas yang minta saya untuk kita cetak deh Mbak, ini perlu juga, gitu kan. Tapi masih editing kalau nggak salah sekarang itu, belum sampai dipublish dulu. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang saya minta izin ya, saya share dulu, karena ini orang butuh banget. Gitu. Nah, setelah kemana-mana, akhirnya memang saya banyak diminta untuk masuk in-house di beberapa corporate untuk ngasih ini, gitu, untuk menenangkan karyawan, untuk memastikan manajemen itu harus gimana. Dari perusahaan yang paling kecil sampai perusahaan terbesar di Indonesia, itu saya datengin gitu, diminta untuk ngajar. Semua punya masalah yang sama ya sebenarnya. Mau dari kecil sampai besar, ya artinya basic masalahnya sama lah gitu ya. Kayak gitu. Walaupun nanti mungkin besarannya berbeda gitu ya. Betul banget gitu. Jadi ya kembali lagi semua itu manusia sama, mau siapapun dia dan berada di mana, ternyata sama gitu. Kita nggak perlu khawatir, wah dia lebih kuat, enggak, sama aja gitu. Ya betul. Nah tadi kan Yuni bilang ada 3 Yuni sampaikan di dalam e-booknya itu ada 3 karakter yang secara umum lah gitu ya. Ada. Bisa ceritakan itu karakter 3 itu soalnya menarik juga gitu. Apakah saya termasuk salah satunya ataukah memang ya karena itu general, mungkinkah kita berada di antara dari ketiga itu? Betul. Jadi gini, saya itu kan jadi psikolog 25 tahun ya. Jadi saya melihat ternyata manusia itu yang akan dikendalikan, dikontrol oleh ilmu, ya oleh sains itu cara berpikir dan perilakunya atau sifat kepribadiannya, gitu ya. Nah, berarti kita harus memastikan kehidupan manusia itu kan diawali dari kepala, dari otaknya, cara berpikirnya. Brain process ini. Ya, itu yang membedakan kita sama binatang lah ya. Betul. Nah, jadi bahasa psikologinya, bahasa perilakunya itu adalah perilaku berpikir namanya, mind process. Jadi proses, ya mind process. Nah, jadi saya melihat berdasarkan mind process ini, teori kognitif ya, manusia itu secara umum dia hanya 3. Menurut saya ada 3 konsep dia berpikir. Pertama, ada tipikal orang yang menganalisa. Ini adalah orang-orang yang cerdas biasanya. Kalau diukur IQ-nya tuh tinggi-tinggi dia, rata-rata ke atas gitu loh ya. Analytical artinya. Jadi dia sekecil apapun persoalan, seminim apapun data, itu sangat berarti buat dia gitu. Nah, memang akhirnya dia jadi terlihat pintar, tidak ada yang luput dari pembahasan dia gitu ya. Semua secara komprehensif dia kuasai gitu kan. Tapi ada negatifnya. Jadi orang ini kan pinter banget ya. Dia bisa tahu loh ini masalah apa tuh langsung tuh dengan jahitan-jahitan yang ada di mental proses dia. Tapi kejelekannya orang ini jadi overthinking, berlebihan mikirnya, jadi cemasan. Lebay gitu ya, lebay.
ketakutannya tinggi. Nah, yang paling cemas dalam COVID ini tipikal itu sebenarnya, yang paling khawatirkan. Dari main proses. Dikit-dikit dianalisa gitu ya. Nah, makanya saya bilang sedikit-sedikit gitu ya. Nah, jadi kalau misal nanti kita lihat sosmed ataupun news ya di mana-mana, kalau pembahasannya tuh panjang lebar kemana-mana, kita yang pembaca ini jadi sebenarnya ini orang mau bahas apa sih? Mau ngomong apa sebenarnya gitu ya. Nah itu dia, gitu. Terus lahir lagi statement baru, jadi ada premis-premis baru lagi. Itulah dia. Memang dia cerdas, IQ-nya tinggi, tapi nggak berguna semua gitu apa yang dia keluarkan itu. Kalau kehilangan konteks udah bahaya tuh. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang ini di luar sana gitu ya, apalagi sekarang nih, pasti dia akan time consuming, makan waktu banyak gitu loh. Karena udah kemana-mana. Kalau dia tidak membahas semua, akhirnya dia gemeter. Ya, itu makanya kayak orang OCD gitu loh, obsesi. Nah, sekarang cuci tangan dia demen tuh, cuci tangan terus ya, pakai masker dia demen tuh, gitu ya, dia demen. Kalau nggak pakai masker orang dimarahin gitu kan, bener. Nah itu kan bagus ya, tapi ya memang sisi negatifnya dia pencemas seperti itu. Nah tipikal yang kedua, tipikal orang yang penurut prosedur dan sangat patuh, dan orang ini rajin, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita itu dikasih sesuatu problem baru, tapi bagaimana menyelesaikannya atau pekerjaan baru yang nggak pernah kita hadapi sebelumnya, kita suka bilang ini, kasih tahu dong caranya, ada template-nya nggak, ada contohnya nggak. Nah, kita berarti tipikal prosedural. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih sekarang orang banyak berkerumun ya, kan udah dibilangin nggak boleh berkerumun, jaga jarak gitu ya, atau mungkin lagi Car Free Day gitu kan, 1, 2 naik sepeda, ntar yang lain ikut naik sepeda di situ, akhirnya jadi rapet naik sepedanya, misalnya seperti itu ya. Sebenarnya yang melakukan 1 dan 2 orang jadi rapat itu cuma 2, Mbak. Sisanya itu follower. Sisanya itu prosedural itu. Jadi bukan semua orang nggak mau diatur, enggak, soalnya dia meniru gitu loh. Nah, jadi kalau kita itu dia belok ke kiri, kita belok kiri aja. Nah, itu dia tuh. Nah, sekarang follower ya. Iya, nah jadi sekarang begini, kita ini kan harus kembali dulu sadar ya, saya itu siapa sih gitu ya, saya tuh mau ngapain sih gitu ya, satu orang dengan orang lain itu nggak sama mindset di pikiran masing-masing gitu ya. Nah berarti kalau saya nggak sadar siapa diri saya, oh saya ternyata peniru prosedural, tipikal prosedur berpikirnya gitu kan, struktural saya bilangnya, follower gitu kan. Nanti kalau misalnya dibilang sama orang, misalnya gini, saya ibu-ibu ya punya anak saya itu masuknya seminggu cuma 2 kali gitu kan, karena school from home. Nanti di sekolah lain dibilangin dari rumah aja, ngapain mesti ke sekolah, bahaya loh, ntar niru gitu. Nanti melawan, di rumah aja anak saya bahaya, padahal sekolah udah melakukan persiapannya gitu. Iya, betul. Karena dia nggak tahu bahwa saya itu peniru, gampang terhasut, gampang kena pengaruh, terprovokasi gitu. Nah jadi yang gampang kena hoax itu mereka sekarang ini gitu loh. Jadi yang suka share berita gitu ya, yang langsung di forward itu curiga, jangan-jangan memang saya tipikalnya itu prosedural gitu. Iya. Nah, itu terus yang ketiga, gampang banget gitu ya, mencet send gitu ya. Nah, dia jadi nggak kritis gitu kan. Iya. Ketiga, ini tipikal orang yang kreatif atau strategic thinker ya, dia tuh bisa berpikir abstrak gitu ya. Apa yang akan terjadi di depan dia bisa prediksikan sekarang. Nah, ini adalah orang-orang yang nggak ada COVID aja dia bosen gitu loh. Nah, dia harus tahu. Jadi bosenan ya? Gitu ya. Nah, orang-orang ini nih ya, yang nggak ada COVID aja, kalau 3 hari dia melakukan hal yang sama, hari keempat dia udah harus diam dulu atau melakukan hal lain yang sama sekali benar-benar baru. Nggak boleh diterusin. Kalau nggak dia stres beneran. Jadi orang yang ketiga ini stresnya sekarang, bosannya si abstract thinker ini itu bosan bukan karena work from home karena COVID, bukan, emang orang yang tipikal pembosan gitu loh. Nah itu. Ada COVID ya memang bosan gitu ya. Tipikal pembosan. Nah jadi dari situ kita bisa tahu tuh ya, apa sih yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti ini. Nah balik lagi berarti pengelolaan stres itu apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, garis merahnya mungkin semua untuk 3 tipikal kepribadian ini itu semuanya harus aware gitu, harus ada awareness di awal gitu ya. Apalagi sekarang kita udah masuk ke bulan ke-5 gitu ya, mau masuk 6 bulan. Iya, betul, benar.
udah masuk bulan ke-5 yang dimana udah nggak ada alasan lagi. Ini karena pandemi COVID-19, bukan. Kita harus berpikir sekarang semua sudah change, semua sudah berubah, gitu ya. Apa yang berubah? Nomor satu, saya sih sebenarnya justru bersyukur banget ya adanya COVID ini. Jadi di buku itu saya bilang kita harusnya bisa langsung memiliki habituasi baru, habit baru. Habit baru itu apa? Saya sadar bahwa saya itu siapa sekarang. Satu. Yang kedua, di umur saya sekarang ini apa yang harus saya lakukan, gitu. Nah mungkin kalau misalnya sekarang banyak yang semuanya baru ya dalam kegiatan mencari nafkah, pekerjaan atau bisnis itu baru, ya berarti memang saatnya untuk menyiapkan diri lagi. Jadi saya bilang bukan karena COVID sebenarnya, tapi karena memang different worlds gitu ya, dunia yang baru, semuanya berubah, teknologi berubah, kita harus follow, kita harus ikut gitu. Ya, betul. Jadi masalah sekarang kalau ada problem-problem sebelum COVID itu masih ada di dalam diri kita. Oke. Itu harus intrinsik gitu ya di dalam diri kita gitu ya. Betul, namanya problem apa ya, sebelumnya itu kebawa gitu loh. Ya. Misalnya sekarang sebenarnya simpel ya, kita ini setiap orang di dalam buku itu saya bilang tentukan saja apa mindset diri masing-masing gitu loh. Sekarang siapa? Saya single atau berkeluarga. Job saya sekarang apa? Pencari nafkah utama atau pendamping, gitu ya? Atau saya supporter, pendukung, gitu kan? Nah, mindset ini yang harus dilegitimasi lagi dalam satu keluarga. Kan kita berarti punya keluarga ya. Nah, dalam satu keluarga kita bungkus lagi, kita duduk konferensi keluarga lagi, gitu kan? Sekarang kita seperti ini nih hidupnya. Apa harus kita lakukan sekarang? Berarti mindset keluarga, ya. Kemudian kalau kita punya tanggung jawab gitu ya, misalnya kita bukan anak-anak, jadi kita udah orang dewasa ya, sudah berkeluarga, kita udah bekerja lah gitu ya, single atau berkeluarga. Saya pasti kan punya kegiatan untuk mencari nafkah, ya kan? Iya, betul. Saya karyawan, apakah saya punya bisnis, saya pimpinan dan sebagainya. Berarti ada mindset kedua. Nah, mindset inilah yang juga harus kita perhitungkan. Nah, jadi hal-hal di luar ini itu nggak boleh ada dalam pikiran kita sekarang, gitu. Saat pandemik ini kalau bisa dipilah dulu. Karena apa? Kalau enggak tadi tuh orang-orang yang tipikalnya mungkin pencemas itu nanti akhirnya kehilangan arah kemana-mana. Nah, kemudian yang tipikal yang kedua prosedur itu tadi, pada saat orang lain menasihati dia ikut. Nanti ketemu orang dinasihatin lagi, ikut lagi, berubah lagi kayak gitu, Mbak. Nah itu kan bahaya, gitu ya. Nah itu jadi nggak bisa apa kata orang, kok kayaknya dia bagus deh gitu hidupnya, keluarganya benar tuh lancar-lancar, kayak gitu ya. Bisa kayak gitu. Berarti kalau begitu, kalau dari buku Anda juga kita harus mengenali diri kita sendiri dulu kan. Kita termasuk di mana gitu. Bukan berarti salah satu itu jelek, tapi itu memang sudah karakter cara berpikir kita gitu bukan. Jadi misalnya memang kita pencemas, ya terus kemudian apa yang harus kita lakukan gitu kan ya. Nah mungkin Yuni ingin sharing bagaimana caranya kita mengetahui siapa kita begitu mungkin? Ya boleh. Sebentar ya Mbak, saya share dulu ya di sini ya. Oh oke, boleh. Bentar Mbak. Oke. Iya. Nah ini. Nah ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini ada satu halaman ya, mungkin display contoh. Kita bisa bilangnya ini picture games. Di buku saya ada ini ya. Jadi di halaman tertentu, ini ada gambar A. Gambar A ini susunan cangkir atau mug, tapi kok kayaknya agak berantakan ya nyusunnya ya. Tapi banyak gitu tipenya tuh. Ada yang warna hijau, gambarnya seperti ini, merah, hitam, dan sebagainya. Banyak dan acak dia. Kemudian ada yang gambar P, ini sama-sama cangkir, bentuknya sama, tersusun rapi, ya meskipun dia warna-warni tapi rapi, berbaris ya. Beda sama yang ini, agak acak-acakan, gitu ya. Kemudian ada gambar yang C. Gambar yang C ini adalah apa sih? Ada tumbler ya, ada gelas tinggi, mug gitu ya.
ada botol gitu ya. Nah, semua dikasih karakter-karakter wajah orang atau emosi. Nah, ini artinya apa? Ada sesuatu yang sifatnya imajinatif ya, kreativitas di sini. Kenapa ya kok MUK itu dikasih gambar-gambar emosi ya? Ya suka-suka yang bikin lah gitu kan. Jadi ada unsur senang ya, art di situ. Nah, sekarang kita yang membaca halaman ini, boleh Bapak Ibu mungkin coba perhatikan ketiga gambar antara A, P, dan C ini. Mana yang paling Anda suka? Gitu ya, boleh tulis di chat mungkin, atau mungkin mau... Ya, silakan. Oh ini ada Amira Naya pilih C, terus Esti pilih C, Iwi Pamulang pilih P, dan sebagainya. Ada pilih A juga ya Kak Mardianti. Oke, nah jadi kalau misalnya udah kepilih gitu, tadi tuh milihnya harusnya lihat, memang harus lihat gambar ya, mana yang paling seksi ya. Jadi ini gambar yang memang banyak rame nih itemnya, ya. Kalau ini teratur rapi itemnya, kalau ini kreativitas yang lebih kerasa, gitu ya. Nah, kenapa saya pilih gambar? Ini salah satu contoh model deteksi siapa diri kita, Mbak, yang tadi. Jadi kalau misalnya saya pengen tahu, saya tuh kayak apa sih, ini game sebenarnya. Ini nggak boleh pilih dua gitu ya, nggak boleh ya? Boleh Mbak, boleh. Pilih boleh. Yang the most ya, yang paling. Kayaknya kok saya lebih senang yang A sama yang P ya, boleh, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau pilih A, P boleh, silakan diketik. Kita lihat. Oh ya. Boleh tuh. Oh ada yang C, A katanya. Ya. Khairiyah, C dan A. Bu Khairiyah itu rekan saya, Bu, partner saya. Nah, kayaknya setuju tuh sama Khairiyah. Jadi kita bahas dulu ya. Nah, ya silakan. Sebenarnya karena saya sebagai psikolog, saya harus bekerja dengan data empiris. Setiap psikolog dia harus mengambil data empiris tentang siapa individu yang akan mengenal diri saya itu tipikal, cara berpikir dan karakternya seperti apa, gitu ya. Nah ini dari cara berpikir yang saya ambil, hanya satu aspek aja, dan ini sudah menunjukkan sebuah contoh mental proses atau bagaimana cara orang ini menghadapi lingkungannya, termasuk bagaimana dia bereaksi terhadap kondisi COVID ini. Kalau dia pilih A tadi, berarti inilah orang yang saya maksud analytical. Jadi dia akan pentingkan semua hal detail yang ada di hadapan dia, gitu. Kebanyakan orang-orang ini memang cerdas banget ya, dan senang riset gitu loh, senang meneliti, kepoan, pengen tahu, gitu ya. Nggak dikasih tahu dia nanya, gitu. Cuman lucunya begini, kalau ngomong sama orang A ini, tipikal A, analytical, jadi kalau kita nanya, dia pasti akan nanya balik, nggak langsung menjawab. Itu indikator awal, deteksi awal. Jadi kalau misalnya gini, besok kita ke Bandung, naik kereta ya, dari Gambir itu yang jam 6 pagi. Kenapa jam 6 pagi ya? Tinggal kita searching jam berapa, beli tiketnya di mana itu entar, gampang kan. Tapi dia tanya lagi, nanti jam 6? Mau belinya dikumpulin apa beli sendiri? Nah, pertanyaan itu adalah udah worriness namanya, udah sampah tuh pertanyaan. Jadi cemas naik ya. Nah, jadi kebayang kan kalau kita berinteraksi. Tapi kan mungkin mau kasih solusi bisa juga dong. Betul, betul. Tapi kayaknya kalau saat ini kita kan mindsetnya udah jelas ya, harus tetap mempertahankan hal yang penting dulu gitu loh. Kalau misalnya waktu nggak masalah, tapi kalau misalnya waktunya sempit gitu ya, kita nggak bisa menggunakan perilaku itu, udah nggak efisien gitu. Nah, sekarang ini ada dibilangin gini, hari ini misalnya naik tuh, hari ini saya belum update, kemarin gitu ya, penderita COVID di DKI itu jadi 430 berapa gitu loh kalau nggak salah. Terus dia langsung cari tahu tuh, di daerah mana ya, coba cari titiknya di penting nggak sih dia tahu ya? Ya, padahal bagi orang-orang yang C, cuek aja, yang penting naik ya udah gitu, besok juga naik lagi, udah tahu gitu kan polanya gitu ya. Kalau dia enggak, dia cari tahu tuh, terus nanti dia komen itu karena begini, karena begitu, oh masih banyak yang ke pasar, oh banyak yang ke mall. Nah udah tuh stresnya naik gitu loh. Nah dia gampang banget terpapar. Nah jadi untuk orang yang milih A tadi Bapak Ibu, tapi sekali lagi ini games ya, indikator it's a game. Harus exactly apa yang terjadi gitu ya. Soalnya ini ada pertanyaan juga nih, maaf. Ini terkait sama ini. Armita teman saya nih 782 nih. Ini dia nanya milihnya tuh sesuai dengan kalau kita yang buat atau nyusun atau yang kita sukai dari gambarnya.
Maksudnya gini, misalnya saya suka C karena ada seninya, tapi kalau disuruh nyusun, mungkin saya akan susun seperti P karena praktis dan rapi dan saya tidak ada darah seni. Itu gimana? Bohong kalau nggak ada darah seni dia main gitar. Dengan pertanyaan itu, Mbak, dengan kalimat pertanyaan seperti itu, Mbak, yang Mbak dia baru. Dia udah ketahuan yang mana ya? Kenapa? Dengan pertanyaan itu dia udah ketahuan yang mana ya? Yang mana, Mbak? Yang mana? Yang A berarti, ya kan? Baru kan dibilangin. Kamu A katanya, Mit. Iya, karena dia pakai logika kan selalu. Jadi dianalisa sama dia. Gitu. Padahal tidak ansih apa yang dilihat itu ya. Ya, udah ada keywords-nya. Pilih gambar yang disukai, yang dipingin. Nah, itu ketawa. Oh gitu ya. Gambarnya lucu-lucu ya. Aku mau pilih gitu kan. Terus keluar lagi pertanyaan, boleh 2 nggak? Udah tuh kecemasan. Itu tadi saya ya. Udah ketahuan ya. Kecemasan naik lagi. Wajar Mbak, anak 70 pintar-pintar lah. Gitu. Dan semua pintar. Ya. Nah, jadi itu sudah mengindikasikan bahwa memang kalau nggak A, itu P. Gitu ya. Nah, siapa yang dengan P? Gitu ya. Yang A dengan P ini adalah orang-orang yang memang dia akan menjaga keakuratan, presisi. Bisa ditawar. Bagus banget untuk menjadi seorang pengawas. Gitu ya. Regulasi-regulasi, bidang engineering, bidang keuangan, bidang quality, pengawasan, itu mereka. Jangan coba-coba tawar orang-orang ini. Dia akan jaga sampai titik darah penghabisan gitu loh. Iya. Benar. Sangat spesifik mereka ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada problem, memang harus dilempar ke yang A ini supaya dia bisa identify ini apa sih sebenarnya masalahnya. Wah, rajin banget, dia suka banget gitu. Jadi data iter gitu ya, makanannya data gitu, dia senang banget. Ya, betul. Nah, kemudian kalau yang memilih P tadi, ya itu sudah jadi orang-orang yang memang patuh gitu dan gampang terpengaruh, gampang terprovokasi gitu. Ya. Jadi memang kalau misal ada hoax, dia makan langsung tuh. Dia nggak aling-aling, nggak dia saring, dia nggak kritis soalnya. Bukannya nggak kritis, lemah ya, critical thinking lemah, nggak begitu kuat gitu. Jadi gampang nggak terbayang nggak misalnya orang ini akan dapat ya gampang dikerjain gitu loh, maksudnya kalau dia nggak hati-hati. Ya, betul. Gitu. Karena ngikut aja gitu ya. Iya, padahal ini orang yang paling rajin loh, orang P, tipikal P ini. Iya, betul. Nah, kalau cuma dia ikut terus gitu ya. Iya, gitu. Dia nggak akan neko-neko. Pokoknya kalau kita dapat rekan kerja atau anak atau pasangan kayak gini, wah asik banget dia, udah pasti nurut dia gitu, nggak akan ngeles gitu ya. Nggak banyak pertanyaan deh. Iya aja, terima aja gitu. Gitu. Nah, orang P ini dia nyantai pada COVID ini, dia nggak gampang stres, gitu ya. Oke. Kalau ketemu orang yang benar, mudah-mudahan ketemu orang benar, ya sudah kita tunggu saja. Sekarang kerja dari rumah, WFH. Sekarang anak-anak school from home, kita lakukan saja. Dia nurut tuh. Oke deh, saya tanya ya, saya mesti ngapain ya? Apa yang disiapkan ya? Udah gitu. Nggak ada ngeles-ngeles gitu loh, gitu aja. Nah, akan menjadi kasihan bagi Bapak Ibu yang nerimanya P kalau nggak tahu apa yang harus dilakukan, what to do. Nah, itu yang problem bagi mereka. Jadi kayak sekarang nih COVID, dia seneng kok kalau pemerintah ngasih aturan yang 3 itu, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Itu kan dia lakukan dan itu harus ketat protokol itu. Gitu ya. Terus, Bu, saya punya warung, boleh nggak saya buka? Boleh, tapi protokolnya harus kencang ya, Bu. Jaga jarak, nggak boleh numpuk ya. Mesti hanya berapa orang yang masuk ke warung Ibu ya. Wah, dia lakukan itu. Itu pasti dia lakukan. Tapi nggak boleh, Bu, tutup, Bu. Ini masih daerah Ibu merah. Ya dia tutup, nggak masalah. Nanti dia mikir, tapi gimana ya? Aku kan harus cari makan. Aku tiap hari pemasukan dari situ gitu ya. Nah, syukur-syukur kalau dia ketemu orang yang baik, itu akan mendapatkan jawaban yang benar juga. Tapi kalau dapat orang yang nggak mau ngasih jawaban, menolong ya, nah itu kasihan. Jadi bukan karena dia mengeluh karena COVID-nya ini, bukan, tapi kan dia mesti ngapain? Ya. Dia perlu apa namanya, saran yang benar, saran yang tepat yang itu. Konkret banget. Kalau ketemu sama yang nggak jelas itu tadi ya. Tapi bukan berarti si A itu nggak jelas semua ya, tapi ada orang-orang yang kemudian
analyticalnya jadi lebay gitu ya. Analytical kan ada bisa analytical yang memang benar-benar research yang baik, yang kemudian dia dengan apa namanya scientific apa namanya base itu. Tapi ada juga yang risetan tapi terus kemudian jump to conclusion gitu kan juga ada ya seperti itu gitu kan. Betul banget Mbak, kayak gitu. Nah itu, nah sekarang yang C, nah ini orang yang saya bilang nggak ada COVID aja dia gampang bosen dan gampang stres. Iya, karena dia benar-benar. Saya juga. Time span-nya itu pendek gitu ya. Iya. Nah, ini sudah terdeteksi sebenarnya sejak kecil, dari umur kelas 5 SD lah ya, 9 udah tahun. Ketahuan ya? Ketahuan banget, bisa terdeteksi gitu ya, setiap psikolog pasti akan tahu. Nah dia harus tahu, jadi bukan karena COVID kalau dibicarakan dengan dia, tapi apa yang kamu senang lakukan dalam term ini. Misalnya minggu ini kamu mau bikin apa? Dia harus bisa jawab, 3 hari saya bikin ini, di hari keberapa saya selesai, di hari keberapa saya mulai lagi yang baru. Nah itu yang buat dia happy. Stresnya akan kurang, dia kelola. Ya, dia manage gitu kan. Jadi bukan karena COVID ya sudah jalan aja gitu kan. Nah, COVID is just one of the ini aja ya. One of the reason aja, tapi bukan selalu karena itu, bukan melulu karena itu gitu ya. Nah, waktu misalnya Maret April itu ya, April lah katakan yang paling serem banget itu kan April kemarin ya. Sebenarnya saya lihat, saya sendiri pun merasakan bukan serem karena virusnya aja, bukan, tapi kita kan mencari ya siapa sih ini yang ahli yang bisa melindungi kita manusia, masyarakat. Kita harus ngapain dari segi kesehatan. Nah, akhirnya kan kita dapat aturan-aturan, sistem dari segi kesehatan, dari segi kementerian-kementerian dan dari presiden ya. Jelas gitu kan semua. Nah, setelah itu masuk Mei, meskipun COVID itu masih berlangsung, tapi setidaknya kita mulai bisa sadar, menata diri, oh berarti harus gini ya, harus gitu ya. Nah, dari lagi masing-masing orang yang masuk tipikal yang mana tadi, dia akan tahu tuh kembali ke dirinya sendiri. Kembali ke dirinya sendiri ya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Ya, ini tadi kan Yuni udah memberikan contoh ya, bagaimana kita bisa mendeteksi diri kita, si A, si P, atau si C gitu ya. Nah, so after that apa tuh? Nah, ini kita soalnya udah 44 menit, jadi mesti lebih cepat lagi. Oke, Mbak. Nah, jadi after that, kita sekarang katakanlah udah tahu ya, stres kita kayak apa. Nah, ini coba saya share lagi yang berikutnya sebentar ya, Mbak. Oh ya, sambil share, ini Eka juga nanya, ini kan karakter dasar. Bagaimana kalau orang tersebut sudah mengalami pembelajaran dalam hidupnya, sehingga orang tersebut sudah mengalami perbaikan atau pembaharuan dalam pengambilan keputusannya? Ya, kalau nggak berubah itu? Ya, mind proses ini kan adanya di otak ya, cara berpikir itu adalah nature sebenarnya. Jadi kalau nature-nya ya. Ya, perilaku atau psikologi itu bilangnya potensi, kalau orang awam bilangnya bakat. Jadi potensi adalah nature yang sampai kita akhir hayat itu nggak akan berubah komposisinya ya. Misalnya kita tadi akan yang besar, yang P tadi ya, yang prosedural, dia akan dominan di situ. Jadi proses itu adalah sebuah kompetensi baru bagi yang bersangkutan. Tapi potensinya. Tapi bukan berarti terus totally mengubah karakter kepribadian ininya, main prosesnya ya. Dia nggak akan berubah. Misalnya gini, saya pengen jadi orang yang kreatif, nggak akan bisa. Dia bisa tapi belajar dulu, lama. Gitu loh. Nah, yang tadi yang C, yang tipikal orang yang gampang bosen, saya pengen jadi orang yang patuh deh, saya mau rajin deh, nggak bisa. Emang udah paham saya. Dari soal bisa. Yang bisa kita lakukan itu adalah, atau mungkin proses perjalanan karir pengalaman belajar sebelumnya, itu membuat kompetensi baru untuk berproduksi dan beradaptasi, itu iya. Tapi nature-nya nggak berubah, gitu. Jadi kalau misalnya menghadapi masalah, itu akan aslinya muncul tuh potensi. Nongol ya. Nah, berarti harus sadar, saya harus ngapain ya. Biasanya kalau orang kepepet baru ketahuan ya siapa dia gitu ya. Pada saat ini memang ngadepin pandemi COVID-19 ini asli orang ketahuan nih sekarang. Benar. Karakter siapa dia itu ketahuan. Jadi bagi siapapun gitu, dan kalau yang termasuk dari 3 karakter tersebut,
kita sekarang harus tahu setiap hari itu kita dalam kondisi sehat lahir batin atau tidak, gitu ya. Lahir ya udah pasti dong, kita nggak boleh sakit badan ya. Mulai flu, kita mulai parno tuh, mulai cemas, aduh takut kena corona nih, takut kena corona, padahal memang masuk angin gitu ya. Gitu. Jadi nomor satu, kita harus ukur memang setiap hari kebutuhan namanya ya, needs, supaya kita tahu kita benar-benar layak untuk hidup normal atau tidak. Maksudnya menjalankan kehidupan sehari-hari benar atau enggak. Jadi pertama, kebutuhan dasar ini harus terpenuhi dulu. Makan, minum, kesehatan. Ya. Dokter itu harus... Maslow banget nih. Maslow banget ini emang benar ya. Nah, kemudian emosi kita terkendali, ya, stabil enggak? Kayak gitu. Sampai ini deh, kita dihargai orang enggak? Dihargai orang tuh gini loh. Saat ini kita nggak boleh sendirian. Kalau bisa setengah hari sekalipun kita atau misalnya kalau kita lagi sibuk, enggak lah ya, sehari lah ya, sepagi sampai sore, cari satu teman siapa yang hadir untuk hidup kita. Itu everyday. Ya. Teman yang hadir itu gimana maksudnya ya? Setidaknya kita kalau udah bosan, kita kan cari teman tuh nge-WA, lihat grup, atau mungkin ke sosmed, itu maksudnya. Jadi jangan sampai satu hari itu terlewati kita nggak pernah kontak komunikasi dengan siapapun atau dengan anak. Bahaya tuh ya. Bahaya. Pokoknya boleh sama siapa aja karena ini kebutuhan emosi ini bisa mempengaruhi kebutuhan tadi makan minum. Kalau emosi udah negatif itu bisa nggak mau makan, nggak bisa tidur, itu lebih bahaya sebenarnya. Kan? Ketimbang itu makannya cuma sedikit ya, kalau lapar makan aja lagi, gampang kan kayak gitu. Ketimbang bete atau kecewa banget atau sedih mendalam, akhirnya kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur, apalagi depresi akhirnya. Nah itu nggak boleh. Jadi harus punya teman minimal satu orang setiap hari gitu. Secara mental ya, maksudnya dalam pikiran kita nggak apa-apa. Nah abis itu kita harus tahu nih, apakah saya suka marah-marah nggak belakangan ini, gitu ya? Atau mungkin aja gitu kan, nggak ada kontak. Kemudian banyak makan obat nggak ya belakangan ini, obat sakit perut, paracetamol, atau obat pusing gitu ya? Atau mungkin saya tergantung dengan makanan minuman tertentu yang harus ada setiap hari, nggak bisa nggak? Itu kan berarti udah edik, gitu ya? Terus kerja saya banyak salah nggak? Atau saya banyak melakukan error nggak gitu, atau damage kecil gitu ya, kerusakan kecil, ini adalah indikator bahwa kita mulai nggak sehat secara psikologis gitu. Nah jadi ini yang harus kita cari obatnya pertama, orang siapa yang akan hadir di hidup kita. Itu Nah, jadi sosmed pun berguna ya untuk hal ini ya. Banget, sangat berguna. Sangat berguna ya. Nah, sosmed itu setidaknya kita bisa update itu kalau misalnya mau cari teman ngobrol, kita ada sumber informasi yang membuat kita senang. Jadi sumber informasi itu kalau misalnya hoax, itu berarti kita langsung emosinya negatif tuh. Jadi kalau emosi kita negatif, kita curiga, jangan-jangan ini hoax. Gitu. Ini saya juga bilang, kenapa kita gampang terpapar hoax? Karena kita nggak pernah sadar. Kesadarannya tuh padahal kalau kita sadarnya bagus, hoax itu bisa kita pilah, gitu loh. Kita akan ini hoax nih enggak. Nggak gampang terjebak lah ya, nggak gampang. Sekarang yang lagi hoax itu apa? Banyak berita-berita tentang buka lamaran rekrutmen di mana-mana. Itu bahaya, itu kasihan tuh. Ya, jadi teman-teman yang sekarang lagi jobless ya, yang baru mungkin pindah ke lembaga-lembaga baru, dia kan lagi apa namanya information seeking ya, cari hunting gitu ya. Dia hunting terus ya. Ya. Biasanya ini kebanyakan orang-orang yang saya duganya yang tadi tuh tipikal penurut ya, karena nggak ada jawaban, cari jawaban kan, ada yang ngasih ini percaya, terus ada yang dari retail kecil tuh ya, Anda mendapatkan voucher sekian untuk belanja 300.000, itu kan bohong jahat banget hari gitu. Itu banyak loh yang kena kayak gitu tuh. Banyak. Akun-akun yang ngehack gitu ya, terus dikirimin akun palsu. Padahal enggak, terus accept minta pertemanan baru gitu kan, kita nggak berpikir negatif tapi kena gitu. Ya betul. Berpikir negatif. Kadang kita mungkin malahan mau membantu gitu ya, tapi ternyata malahan kita kena tipu gitu ya. Iya kayak gitu. Nah itu karena kesadaran kita hilang, lagi bukan turun ya, hilang bener-bener gitu. Nah, jadi sehari itu kalau misalnya kita nggak dapat berita yang benar-benar officially gitu ya, dari sumber yang terpercaya,
ada wewenangnya, berarti berita itu palsu. Gitu. Apalagi update kondisi ekonomi itu kayaknya seminggu sekali deh, nggak tiap hari update ekonomi itu ya. Nah, itu sekali. Gitu kan. Jadi kalau kita lagi berkutat di masalah ekonomi, terus kita cari-cari jawaban tiap hari, itu salah berarti. Berarti kita yang nggak tenang, gitu loh. Nah, balik lagi, karena kita parnoan. Kenapa ya parno? Ya mungkin masuk tipikal yang tadi, yang analytical. Kan dia parnoan soalnya, cemas mulu kan, gitu. Nah, berarti ini harus diatasi, gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Oke. Ya Naya juga, ini mungkin udah dibahas tadi, kalau sosmednya bikin panik, mendingan nggak usah dibaca gitu ya. Dibaca, betul banget. Jadi sarankan, mungkin semua udah tahu ya teman-teman sekalian, buka sosmed itu mungkin sore ya. Kalau siang itu, kalau hari kerja ya, siang itu cari video-video lucu yang bikin ketawa atau meme. Gitu ya. Iya, betul. Menenangkan urat syaraf. Atau godain aja orang gitu ya. Nah, kayak gitu, pokoknya bikin ketawa gitu ya. Terus sore boleh di sosmed atau news di TV atau di berita gitu ya, tapi ya jangan yang terlalu memancing emosi. Nah, tapi saya sih saranin kalau misalnya kita dalam kondisi hari ini, saya lagi pekerjaannya lagi stres banget ya, pressure banget, under pressure. Saya sarankan mendingan cari kegiatan apa yang bisa bikin saya ketawa. Jadi sebaiknya mau separah apapun COVID-nya hindarin dulu, gitu. Jadi mendingan bikin kita untuk ketawa dulu. Karena kalau udah kita ketawa, gitu ya, artinya apa? Berarti masalah itu bisa kita hadapi. Bukan masalah sesungguhnya, stresnya semua tuh, itu justru memotivasi. Kita akan cari solusi, gitu ya, possibility-nya, gitu. Karena kalau misalnya masalah itu masalah sungguhan, jangankan buka sosmed, keluar dari pekerjaan itu aja kita nggak mau kan, karena kita lagi menyelesaikan problem itu kan. Benar. Gitu. Nah, itu kira-kira. Kayaknya juga di dalam bukunya ada cara bagaimana mengatasi stresnya itu. Mungkin Yuni bisa sharing, atau mungkin malah bisa mengajak teman-teman ini melakukannya. Iya, teman-teman sekalian, di sini saya mau mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk ini nggak mau bergerak ya. Oke, gini ya. Saya sarankan bagi kita semua saat ini, dan mungkin bisa kita pakai seterusnya, mungkin teman-teman yang belajar hipnoterapi gitu ya, yang belajar NLP ataukah mindful atau meditasi, ini bisa kita pakai sekarang ya. Minimal pada saat kita panik gitu ya, nggak ada orang yang bisa kita tanyakan gitu ya. Saya minta ini tolong dilakukan setiap pagi dan setiap mau tidur malam minimal 2 kali. Ya, bagus lagi kalau bisa 3 kali. Jadi pagi, siang, dan malam, gitu ya. Kalau misalnya pagi, oke, kita bisa lakukan latihan pernapasan ya. Ya, mungkin saya mau simulasi dulu sedikit ya. Mau ikut bareng-bareng boleh. Duduk yang rileks, ya. Kita duduk rileks. Semuanya dilepas ya. Jangan ada yang tegang gitu ya. Pokoknya nyantai aja. Kita tarik nafas perlahan-lahan. Buang nafas perlahan. Tarik lagi. Sampai 3 kali ya. Hujan, tak peduli, dingin dan alam pun semua hari. Boleh kita silangkan tangan di dada seperti kupu-kupu ya, namanya butterfly hug. Boleh kita silangkan sambil pejamkan mata. Kita boleh mengatakan apa yang ingin kita katakan saat itu. Hari ini saya pusing sekali. Hari ini saya sedih sekali. Karena saya debat tadi sama anak saya. Tapi saya kasihan.
Saya sedih. Kita diam sejenak. Biasanya akan muncul hal yang ingin kita sebagai ayah mendoakan, membuat besar tangan kepada saya paham rencana ini. Diam sejenak. Jika sudah siap, boleh buka mata. Dengarkan ketukan jari sendiri. Silakan buka mata. Ya. Wow. Oke. Gimana teman-teman? Mohon maaf tadi mungkin jadi karena ada suara musik suara Yuni agak sayup-sayup, tapi sebenarnya masih kedengeran lah ya. Tadi itu kira-kira latihan yang bisa kita lakukan di rumah ya, masing-masing melakukannya sendiri, apakah pagi ataukah mau tidur begitu ya, Yuni ya. Jadi kenapa saya minta menarik nafas beberapa kali per jam, nafasnya lebih perlahan lagi. Jadi harus lewat mulut ya. Melepaskannya lebih itu ya. Mulut. Kalau bisa bunyi memang gini. Ya, kenapa harus bunyi? Karena telinga kita harus mendengar ada suara yang memanjang. Nah ini apa? Kalau teman-teman dalam kehidupan sehari-hari itu sangat sibuk sehingga sulit untuk mencapai level sadar yang efektif, ini untuk ngerem otak, gitu. Jadi otak kita tuh agak direm, ya. Kemudian kenapa 3 kali? Harusnya sih 7 kali ya. Tarik nafas, buang nafas itu makin lama makin pelan, makin lama makin pelan. Itu untuk benar-benar sampai pada speed gelombang otak itu benar-benar rileks dia, tenang, pelan, masuk ke gelombang alfa, gitu loh. Dari neuroscience-nya ya. Buat apa? Karena kalau kita udah masuk ke gelombang alfa, kita tuh bisa mendengarkan kata hati gitu loh.
Apa sih sebenarnya yang saya inginkan? Gitu. Nah, karena stres yang sedang kita rasakan, COVID juga ketakutan yang mengancam kita, itu membuat otak kita tuh busy, jadinya sibuk. Apalagi semua orang itu banyak yang cerdas dan pintar, itu jadi makin berlipat ganda overthinkingnya, gitu. Jadi kalau nggak direm otaknya, nggak ada cara lain, nggak bisa, makin parah, justru makin nggak bisa berpikir dia, justru jadi kontraproduktif. Gitu. Oke. Jadi memang perlu ada pedal rem yang cukup baik buat otak kita ya, jangan hanya ngegas aja gitu ya, tapi kita harus pindah gigi juga gitu ya, mungkin kalau pakai manual ya. Nah, jadi biasanya satu hari, mungkin misalnya di hari Senin gitu ya, sorry, atau mungkin sepanjang hari kerja weekdays, kita mungkin ada jam-jam atau momen-momen waktu tertentu yang kita itu kayaknya kok stresnya tinggi ya, di jam berapa itu? Oke. Itu harus kita kenali juga ya. Harus kita kenali ya. Supaya kita bisa menyelamatkan diri pada saat itu, gitu. Itu nggak enak banget soalnya rasanya. Jadi itu saat yang tepat untuk melakukan latihan ini gitu. Iya. Kalau saya itu biasanya jam 5 sore itu jam segini nih sebentar, tapi itu dulu ya. Sekarang insya Allah udah mulai banyak berkurang, alhamdulillah. Dulu tuh Maret April itu setiap jam 5 menjelang maghrib ya. Menjelang maghrib itu luar biasa. Saya emosinya itu, waduh. Kayaknya tuh kok suffer banget ya, menderita banget gitu, sedih, marah, kecewa, campur aduk jadi satu. Apa sih yang saya rasakan? Saya nggak kenal, emosi saya nggak kenali loh, itu ngeri banget pada saat itu ya. Padahal kan saya psikolog ya, tapi kok saya nggak kenal ini emosi saya itu apa ya gitu. Nah, saya cuma tahu saat itu saya harus ngaku bahwa saya marah, yang dumel akhirnya saya gitu. Nggak ngomong orang lain, enggak, saya ngomong sendiri aja. Akhirnya saya ngomong ke kamar mandi, saya marah-marah di kamar mandi, ngeluarinnya sebentar sih, tapi nggak lama ya. Cuma beberapa menit lah gitu, mungkin 5 menit. Karena kalau udah 5 menit itu pertama juga udah capek, kedua akhirnya malu sama diri sendiri. Kok marah-marah terus sih gitu kan. Nah akhirnya saya mengizinkan emosi saya untuk diakui sama otak kognitif logika saya. Nggak boleh, kamu nggak boleh marah-marah, kamu nggak boleh kecewa, kamu nggak boleh sedih, itu justru salah. Dia harus dihadirkan dulu si emosi negatif ini oleh si otak ini, logika gitu loh. Nah, kalau itu sudah berlangsung, biasanya akan jauh lebih melegakan gitu loh. Lebih lega gitu ya. Nah, kita ada konsen juga gitu ya. Si otak juga merasa ya, otak juga punya perasaan jadinya. Soalnya begini, kalau kita membiarkan otak terus bekerja, emosi kita negatif terus, dia lama-lama akan menjadi bodoh gitu loh. Problem yang kita hadapi itu nggak akan terjawab. Karena yang bisa kita lakukan sekarang ini bukan menyelesaikan problem inti, tapi mencari possibility apa yang bisa kita lakukan nih. Saya bisa ngapain nih? Habis ini berarti bisa bikin kopi. Oh iya, senang bikin kopi. Beli bakwan Malang gitu misalnya. Nah, jadi kesadaran kecil ini yang kita biasakan setiap hari. Itu akan membuat sebuah pemikiran dan pandangan baru akhirnya buat kita sendiri. Kapan? Nggak tahu, tergantung kitanya. Gitu loh. Nah itu, saya baru bangkit itu kemarin sebenarnya pas Lebaran ya. Pas Lebaran, enggak, dia menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran ya. Kan gitu polanya, oh berarti saya mesti gini nih, oke deh, clear deh, udah. Gitu. Ya. Ya, Anda seorang psikolog, jadi bisa mencari solusinya sendiri ya. Tapi bagus juga ini Anda bisa share ke orang lain untuk mencari solusi dengan pelatihan ini gitu ya. Ini tadi tadi kita ada musiknya gitu ya waktu Anda tadi ngomong juga. Nah, Mbak Kartini ini nanya, apakah musik tersebut diperlukan? Apakah tidak bisa kita lakukan dengan sugesti sendiri, dengan sugesti suara yang bisa menyenangkan kita sendiri, atau dari sense lainnya seperti visualisasi? Bagaimana menurut Mbak Yuni? Iya, sebenarnya nggak masalah, tapi saya minta melakukannya itu dalam kondisi jangan ada noise ya, yang pasti itu aja. Jangan ada noise, jangan ada crowd, setidaknya kita bisa mojok sendiri gitu ya. Masuk kamar lah gitu ya.
Boleh kalau bisa mendengar, kalau masuk kamar suara AC boleh gitu ya. Apapun lah gitu. Tapi musik yang menenangkan itu bermanfaat nggak? Kalau Eka bilang ini musik kadang dibutuhkan untuk menurunkan gelombang pikiran kita pada situasi rileks. Jadi bisa pindah dari beta ke alfa gitu. Betul banget. Betul ya? Begitu. Sebenarnya sih memang iya, karena dia juga ada unsur menyentuh sense emosi dari pendengaran ya. Dia masuk ke sense emosi, akhirnya emosi negatifnya, emosi positifnya naik. Jadi sebenarnya tujuan musik itu adalah memancing emosi positif. Karena kalau emosi positif naik, kepintaran kita kebuka, Mbak. Gitu. Jadi bukan masalah IQ di sini, enggak. IQ itu kalau emosi negatif, orang yang jenius 130 ke atas sekalipun dia akan menjadi tiba-tiba bodoh banget loh, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Jadi kita harus mengoptimalkan kecerdasan kita dengan cara apa? Emosi positif yang dinaikin gitu, emosi negatifnya diturunin. Ini menstabilkan emosi namanya, gitu. Nah, bagus sebenarnya idealnya lagi kalau kita bisa ngeluarin ini ke orang lain yang hadir gitu. Jadi kita ngobrol. Nah ini ada kaitan sama terakhir ya mungkin materi tentang kita langsung aja kali Mbak ya, coba ya. Boleh. Ini udah hampir ini soalnya. Terakhir sebentar ya. Ya, silakan. Ini Mbak Eni juga ini mirip butterfly hug gitu. Iya, betul Mbak. Ya. Nah ini. Ini ada 9 item tentang pertanyaan kesehatan mental ya. Ini kita pakai Bapak Ibu sekalian setiap hari. Kalau bisa kita mengukurnya ini sore ya atau malam. Jadi boleh kita pastikan menjawab pertanyaan ini. Ini ada 1 sampai 9. Skor masing-masing. Ini self assessment-nya ya. Jadi kalau misalnya kita dari 1 sampai 9 cuman bisa terpenuhi misalnya 5. Berarti kita di ambang batas agak-agak rawan. Kita harus naikin ke skor 7 paling tidak. Naikin 2 skor lagi. Berarti ada 2 hal yang harus kita lakukan, kita penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Misalnya apa? Saya target produksi tidak terpenuhi, sama komunikasi tidak dimengerti, dan ini juga apa lagi. Nah, berarti 2 ini aja dinaikin. Target produksi saya apa? Supaya saya bertambah gitu, produksi hariannya ya. Kemudian saya komunikasi kok tidak dimengerti ya. Saya juga nggak ngerti. Orang tuh ngomong berarti harus diam supaya orang kita bisa dengar orang. Supaya dia bicara gantian. Mungkin selama ini kita nyerocos terus gitu ya. Iya, bisa jadi. Nah, berarti waktu orang ngomong kita nggak dengar, kita udah sibuk sendiri. Makanya gitu. Nah itu, jadi kalau misalnya nanti dijumlahin setiap hari, skornya di bawah 5 ke bawah, hati-hati. Apa yang harus dinaikin 2 skor? Gitu. Kemarin di komunitas ibu-ibu tuh ya, sekolah TK mana gitu, rata-rata cuma 3 loh. Aduh, parah banget. Kok mikir gini sih Bu? Iya Bu, gini begitu. Nah itu yang sibuk school from home ya, kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya udah 6 atau 7 bagus lumayan, apalagi kalau udah 8, apalagi kalau 9 ini udah perfect banget. Cuman ini akan berfluktuasi naik turun setiap hari gitu. Nah jadi lakukan saja ini setiap hari karena ini akan membuat diri kita jauh lebih tenang. Nah untuk memastikan bahwa bagaimana saya mengatasi stres setiap hari saat COVID atau tidak COVID, yang penting dari tipikal 3 orang tadi ya, yang analytical, prosedural, sama yang kreator atau abstract thinker, itu semua harus tahu dari waktu ke waktu. Saya harus tahu waktu berikutnya itu saya mau ngapain. Yang bikin stres kita setiap orang, apalagi saat COVID ini, setelah selesai pekerjaan selesai, saya mau ngapain berikutnya itu nggak tahu. Itu yang malah bikin stres kita naik. Jadi itu masalah. Jadi sebenarnya COVID is something gitu ya. Memang yang memang keniscayaan yang memang ada gitu ya di dunia ini dan memang sedang melanda dunia. Tapi bukan berarti kita hidup hanya untuk menakuti COVID doang gitu kan. Tapi kita masih punya target-target produksi. Kita juga harus tetap bersosialisasi walaupun tidak ada jarak. Tapi kita dengan teknologi kita bisa melakukan sosialisasi itu. Dan kemudian yang tadi Mbak Yuni katakan itu
teman itu harus hadir, siapapun teman itu yang tentunya yang positif, yang memberikan energi positif ya, Mbak Yuni ya. Jangan Jadi orang yang beracun ya, yang toksik ya. kalau yang toksik dilupakan dulu mungkin ya, atau kita yang perbaiki toksik. Iya. Kalau kita bisa lebih baik dari dia, tergantung kita ada di sebelah mana gitu ya. Kalau kita memang menurut, hati-hati dengan yang seperti itu gitu ya. Kita menuruti orang yang berbahaya gitu kan. Oke. Boleh dikasih lihat yang 9 lagi supaya lebih dicerna lagi oleh teman-teman. Karena ini kayaknya klimaksnya gitu kan, kesimpulan bukan klimaks apa? Oleh-oleh. Ya, yang kita harus benar-benar perhatikan setiap hari. Oke. Pertama, makan minum terasa nikmat makanannya gitu. Gimana semuanya atau kita boleh dijawab di chat ya. Boleh dijawab di chat. Setelah Anda melihat dari 9 ini ada berapa sih yang cocok gitu ya? Boleh ya kali ya teman-teman yang ada di Zoom ini. Menunya apa nih? Makan, ingat nggak tadi makan siang apaan? Jangan-jangan nggak inget gitu ya, saking stresnya gitu ya. Iya, makanya. Apakah kita semalam tidur nyenyak nggak gitu ya? Atau tadi siang mungkin kita tidur nyenyak atau apa? Bisa nggak tidur? Hari ini cukup apa nggak? Kalau saya sih nggak, hari ini telat bangun soalnya. Jadi mungkin tidurnya terlalu nyenyak. Tapi olahraganya jadi kurang. Jadi kayaknya habis ini saya olahraga ya. Kemudian target produksi dipenuhi. Tapi mungkin kalau target produksi nggak dipenuhi, jangan-jangan target kita ketinggian juga, bisa juga ya. Nah itu tadi maunya banyak gitu loh. Iya. Jadi jangan itu tadi kita harus turunkan ininya ya. Kegiatan otak kita itu supaya kita tidak sampai stres gara-gara kok target kita nggak tercapai-capai gitu ya. Karena mungkin targetnya sendiri ketinggian gitu ya. Kemudian bermain saat senggang dan berteman. Jadi ada teman-teman yang agak apa ya? Dia takut dengan bermain gitu ya. Padahal main games tuh oke-oke aja gitu ya, asal jangan sampai addicted gitu ya. Misalnya gini loh, ini kan lebih ke kehidupan sosial ya, misalnya betul. Bully teman gitu, ngecengin, ngeprank, nah itu kan seru tuh kayak gitu. Seru. Tapi jangan berlebihan gitu tadi ya. Saya sama Kak Tuta itu biasa itu melakukan prankan dan ujung-ujungnya kita bete dua-duanya, salah ya. Canda ya tuh. Tuta itu Tuta, Kak Diah itu kita punya grup yang Naya gitu ya. Tiap hari kita prank-prankan misalnya. Itu bikin senang. Berarti itu berarti bikin sehat ya. Nomor 5 kita tercapai, kita tiap hari seperti itu soalnya. Betul, harus ada ketawanya berarti sampai gitu ya, terbahak-bahak itu harus. Benar. Terus apakah komunikasi kita dimengerti dan bisa mengerti maksud orang lain gitu ya? Oke. Terus kemudian mampu mengenali dan mengatasi stres kita. Nah, jangan-jangan kita stres tapi kita nggak sadar gitu ya. Itu begitu. Jadi kita sendiri udah stres tapi kita nggak sadar gitu loh. Iya. Tenang Nay, kita buka kartu nggak apa-apa Nay di sini Nay. Orang tahu kok. Kita prank-prankan terus sekali. Dan ke-9 kita memiliki ke-8 dulu ya. 8 menjalankan semua proses standar operasional harian. Maksudnya gimana tuh? Ya, jadi kalau misalnya kita di domestik ya, di rumah tangga, kita kan punya pola. Ya. Nah, ini yang menjadi kritis sebenarnya, ini nih yang Mbak Naya kemarin tanyakan, school from home gitu ya. Kenapa? Nah, itu dia. Ya, nah ini sekalian aja gitu kan. Sekalian. From home ini menjadi hantu banget ya sekarang, saya banyak ditanyakan oleh berbagai sekolah karena di rumah masing-masing itu nggak ada pola. Tiap keluarga itu orang tua tidak sadar pola yang sudah memang diketahui oleh keluarga, apalagi oleh anak-anaknya gitu kan. Berumah tangga aja gitu kan, punya anak anak sekolah aja, toto jebret, sekarang harus sekarang ngurusin dari makannya sampai sekolahnya gitu ya. Nah itu ternyata kita nggak pernah sadar, kita legitimasi bahwa dari mulai bangun tidur pagi
sampai mau tidur malam, dari hari Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggu itu sudah terpola belum masing-masing orang. Nah, ya. Jadi kalau itu nggak dibikin, berarti mindsetnya juga nggak ada, berantakan. Si istri dengerinnya temennya di kantor gitu ya, suami kita atau pasangan kita juga ikut-ikutan dengan temennya yang lain, padahal itu nggak matching sama keluarga kita. Nah, anak akhirnya bingung. Nah, jadi kenapa school from home itu menjadi momok? Karena kita sebagai orang tua atau parents itu nggak happy. Jadi bukan anak yang nggak bisa dikendalikan, tapi orang tua yang tidak tahu harus ngapain. Sebenarnya itu jawabannya. Itu dia, betul. Jadi, nah kalau sekarang kan menjalankan semua proses standar operasional harian, itu kan SOP-nya hari saat ini sama SOP kita saat sebelum ada masalah ini kan mungkin agak berbeda jadinya, atau jauh berbeda malahan. Ya, makanya saya bilang tadi, kita duduk bareng lagi satu keluarga, bikin dari mulai kepala keluarga, ayah, istri, atau ibu, kemudian anak kita yang paling besar, seterusnya. Terus di rumah misalnya ada siapa? Ada orang tua kita, ada adik, kakak, tante, om, sampai ke ART, asisten rumah tangga. Nah, itu akan membuat semua orang jadi nyaman karena tahu peran dan tugas wewenangnya masing-masing itu apa. Gitu. Bentuk. Nah, kalau misalnya wah susah Bu, berantakan, anak saya ya dihabituasikan, dibiasakan, jangan dihukum. Saya nggak setuju membentuk pola disiplin ini dengan hukuman karena nggak ada gunanya. Yang ada menyakiti. Padahal kita mau membuat kebiasaan baru kan. Gitu. Betul. Nah, jadi salah, diperbaiki aja. Dia nggak melakukan, ajak lagi gitu sampai. Betul. Nah, habituasi ini Mbak, yang poin untuk yang tadi tuh SOP itu 3 bulan dijalaninnya, baru kemudian 3 bulan. Kayak minum antibiotik ya, itu nggak boleh putus, harus continue. Kalau berantakan, ulang lagi dari awal, ulang lagi dari nyampe dong, nyampe, tenang aja, yang penting dilakukan, gitu aja. Gitu. Iya. Satu cure itu benar-benar harus dilakukan, satu cure gitu ya. Namanya juga misalnya sama kayak obat TBC mungkin ya, yang 4 bulan gitu. Betul, maksudnya itu. Jadi benar-benar yang harus kita laksanakan dengan mungkin ada kata-kata laksanakan dengan riang gitu ya, bukan dengan enjoy, dengan tidak ngerusulo gitu kalau orang bahasa Jawanya gitu. Iya. Kalau misalnya konteks anak-anak, polanya itu gampang kok, cuma 4 sebenarnya kalau anak-anak SMA ke bawah ya. Pertama, dia tahu waktu tidur. Kedua, dia tahu kalau mau makan itu dia cari makanan di mana. Ketiga, kalau dia capek, dia akan istirahat atau tidur, nggak rewel, nggak cranky gitu ya. Keempat, dia tahu kapan harus mengerjakan tugas akademis atau tugas. Udah cuma 4 ini. Sisanya berantakan, dia nggak keruan, biarin aja. Orang kita kan lagi menjaga dunianya ya. Kan kita lagi menjaga imunitas tubuh, jangan sampai stres. Jadi kalau dibikin sempurna seperti kemarin kita tidak COVID, nggak bisa. Emang semua udah berubah. Ya, itu dia yang penting. Ya. Itu kata-kata yang penting bahwa kita tidak bisa menyamakan apa yang biasa kita dapatkan sebelum COVID, ketentraman, ketertiban sebelum itu. Di-compare dengan sekarang gitu ya, apalagi yang anaknya mungkin masih kecil gitu ya, baru masuk gitu ya, itu sebenarnya karena orang tua nggak happy, padahal anak-anak mah gampang aja, nggak sekolah atau sekolah sama aja buat dia sendiri. Karena biasanya kan orang tuanya kerja, dia nggak lihat tuh anaknya berantakan sebenarnya. Kayak gitu. Nah, kita sekarang dia lihat sendiri gitu ya. Iya. Nah, orang tua yang kerja itu kan sekarang juga WFH ya. Terus sekarang itu dia makanya sekarang dia melihat dan dia harus kerja di saat bunyi anaknya berbunyi gitu ya. Makanya jadi kenapa menjadi stres juga? Jangan-jangan jadi school from home bermasalah karena pekerjaan kantor yang juga nggak jelas. Saya curiga dari situ. Betul. Jadi bukan school from home, semua sekolah, semua guru udah sangat membantu kok. Jadi udah lewatnya nyala-nyalain tuh nggak ada lagi kok sekarang. Nggak ada guru yang menyiksa kulit dah gitu aja. Guru baik-baik kok. Iya. Sekarang kan alasannya ya memang mungkin bukan alasannya, tapi mungkin ada beberapa yang merasakan kesulitan dalam kuota internetnya dan sebagainya ya, mungkin di kota besar, bukan kota besar, maksudnya di level yang atas mungkin dia nggak ada masalah karena dia ada wifi mungkin di rumah sehingga tidak terlalu kerasa perbedaannya. Tapi sekarang
anak yang biasanya nggak pernah pakai handphone, nggak pernah pakai data, sekarang dari pagi sampai malam. Iya. Nah, jadi memang iya, yang penting kita sadar aja, kita identify ini urusannya apa ya, kayak gitu kan. Kalau misalnya wah, anak saya nggak, katakanlah misalnya saya di daerah nggak punya handphone, nggak punya internet gitu kan, ngomonglah sama sekolahnya gitu kan. Ya, betul. Gurunya aja berapa lama, minta tugas yang harus dilakukan, semua ada jawabannya gitu. Memang betul. Kita yang kayaknya saya lihat sih agak lebay ya gitu. Jadi jadi selama anak itu happy, jadi masalahnya di mana? Kan kita bisa ngomong langsung sama gurunya, minta dilayaninya seperti apa, gitu kan? Yang penting sekarang kita memastikan peranan kita sebagai keluarga atau orang tua, urusan sekolah biar sekolah yang urus. Urusan kita menjaga anak supaya sehat dan menjalankan polanya ini. Pembagian tugasnya clear tuh, jelas. Jangan sampai kita sebenarnya sih tetap aja gitu ya, bahwa orang tua tidak disuruh ngajarin jadi guru juga sih, gitu ya. Kenapa Cuma emang kadang-kadang dia anaknya nggak tahu dan jadi lebih sering bertanya mungkin pada orang tuanya, ya itulah hikmahnya hikmahnya itu orang tua jadi sadar kan, oh iya saya tahu. Kemampuan anaknya sampai situ gitu. Nah, kadang-kadang anaknya pintar tuh dia nggak tahu loh, anaknya tuh udah pintar. Betul. Tahu, iya. Nah, sekarang jadi ketahuan kan, oh iya ternyata anak saya udah pintar, oh iya ternyata anak saya perlu dibimbing. Justru kembali ke obrolan awal kita, bahwa semua orang itu ada tahap perkembangannya gitu kan. Nah, itu back to obrolan kita di awal. Ya memang kita justru mungkin ada satu hal yang patut disyukuri, bahwa kita tahu perkembangan kita semua gitu ya. Di dalam keluarga gitu, dari anak nih sampai kita sendiri gitu ya, perkembangan kita sendiri gitu. Nah, oke. Yuni bukannya punya hadiah ya? 3 hadiah. Nah, Yuni mau nanya apa? Nanti ya, oke. Ini Yuni Mbak Yuni ini akan bikin pertanyaan, dan kemudian kalau yang bisa jawab langsung aja tulis di chat ya. Silahkan, nanti hanya ada 3 pemenang. 3 orang pemenang itu akan mendapatkan apa, Mbak Yuni? 3 orang pemenang itu nanti akan mendapatkan 3 link voucher free untuk mengetahui karakter tadi ya, pribadi tipikalnya yang mana gitu loh. Nah, itu nanti akan tahu sekarang saya lagi stres atau enggak. Itu akan terjawab dari link assessment itu ya, online test assessment itu. Nanti hasilnya saya akan kirim kepada Bapak Ibu yang pemenang yang bersangkutan. Kalau udah dikerjain, kita kirim email aja. Jadi kita tahu orangnya seperti apa, sekarang dalam kondisi stresnya seperti apa. Nanti saya akan kontak langsung gitu loh dari saya, Japri. Siap. Nanti tulis juga, kalau dia jadi pemenang, tulis alamat emailnya ya, supaya dicatat oleh teman-teman panitia. Oke, silakan Yuni. Pertanyaan pertama. Oke, dari saya Mbak ya. Pertanyaan pertama, kalau Bapak Ibu, teman-teman tadi memperhatikan tipikal 3 orang, saat ini yang mudah terpapar stres karena COVID itu siapa? Apakah yang tipikal analytical, prosedural, atau yang tipikal strategic thinker? Silakan dijawab. Silakan. Yang duluan. Analytical siapa tadi itu? Ina Niken pertama nulisnya A. Yang semuanya nulisnya A. Melda nulis P. Yang pertama nulis P, Melda, dan yang jawabannya Ina Niken menjawab A, analytical. Yang pertama ya. Terus kemudian yang beda jawabannya Melda, prosedural. Yang mana? Benar Mbak Ina Niken, analytical. Tepuk tangan dulu. Tolong Ina Niken mendaftarkan alamat emailnya ya ke Mbak Naya atau ke panitia. Ya, silakan. Yuni, yang kedua. Yang kedua, dari 3 tipikal tadi, yang rentan terpapar hoax itu tipikal yang analytical, yang prosedural, atau yang strategic thinker. Oke. Ini Armita Duyanti
Jawab yang pertama itu adalah P. Ya, Mbak Arnita, tepuk tangan untuk Mbak Arnita, betul. Yeay, waduh, Arnita itu teman saya itu, sohib saya itu. Yang ketiga enggak dong pertanyaannya. Oke. Oke, yang berikutnya, terakhir pertanyaannya. Nah, ini juga oleh-oleh yang buat bisa dibawa pulang semua. Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi stres saat COVID ini atau saat stres biasa? Apa yang dilakukan? Nah, apa tuh? Melda jawab medsos, Yunita jawab tarik nafas, Eti jawab meditasi, Armi Avianti jawab kongko, Vika Ferdianti jawab mindfulness, Kartini S jawab gembira. Ada yang benar nggak di antara semuanya? Iya, kalau tarik nafas sama meditasi itu udah pasti, ya. Yang benar ini yang kongko nih, Mbak Ami Avianti. Jadi memang kongko. Ya, tapi kongko dengan tanda petik ya, kongko ya. Bukan berarti harus teman ya, hadir, maksudnya gitu. Jaraknya, kita harus tetap ada protokol ya, COVID di sini. Itu prasyarat ya. Tapi semua udah benar kok, alhamdulillah. Berarti sudah. Berarti ngikuti dengan baik dan benar ya. Terima kasih loh Bapak Ibu, bisa di-share ke semua orang, ke keluarga, ke rekan. Tips kecil ini semoga bisa membantu lah semua menjadi lebih tenang, tetap sehat, itu aja. Gitu. Nah, ini 3 orang pemenang ini, Ina Niken, Armita Duyanti, dan Armi Avianti. Ini tolong hubungi Diah Ade gitu ya, di nomor ada di chat, baca aja untuk memberitahukan alamat emailnya dan nanti akan diberikan kepada Mbak Yuni untuk mendapatkan hadiahnya, karena hadiahnya dapatnya dari email gitu ya. Nah itu sebenarnya itu dijual juga ya Yuni ya? Ya, jadi sebenarnya ini adalah online assessment, tes tentang potensi ya, atau tadi ya, bakat kita untuk melihat karakter, sifat, dan cara berpikir, dan bonusnya itu kita jadi tahu level stres, indeks happiness bilangnya. Ini ada 3 versi ya, untuk dewasa, untuk remaja, dan untuk anak-anak. Wow, oke. Alat ini udah saya pakai dari 2015, saya mengkonstruknya. Sudah teruji ya jadinya alat tesnya gitu ya. Alat tesnya itu berupa pertanyaan-pertanyaan dalam online itu ya gitu ya. Inventory online, udah ada apps-nya sekarang. Sudah dipakai di berbagai perusahaan ya, BUMN, plus udah sampai dipakai di Myanmar. Yang versi anak ya. Myanmar udah pakai, yang anak itu gambar, saya kasihnya 2 tahun, waktu itu 2018 sampai 2019 saya bolak-balik ke Myanmar ngurusin. Luar biasa. Luar biasa. Hebat. Nah, itu bisa didapatkan di mana ya? Berarti harus beli ya. Nanti harus ada beli, ya? namanya beli link sama vouchernya, nanti kita kirim gitu kan. Habis itu ya udah langsung aja dipakai untuk apa, nanti kita kirim laporannya seperti itu. Kira-kira gitu, Mbak. Oke. Mbak Armi Avianti tolong kasih alamat email ya. Yang satu-satunya yang belum ngasih cuma Mbak Armi nih. Oke. Kalau gitu itu menghubungi ini aja ya, Mbak Yuni atau gimana? Nah, terserah aja Mbak, gimana baiknya? Untuk mendapatkan, kalau mau beli ininya alat tesnya itu. Iya, gimana ya? Ada Facebook atau ininya yang dipakai untuk Facebook. Mendapatkan ke Messenger aja. Messenger Facebook. Kenapa? Messenger ke Yuni ya. Atau bisa menghubungi panitia juga lah. Ya, nanti menghubungi panitia aja lebih gampang karena kita punya kontaknya Mbak Yuni. Ya, jadi bagi yang tertarik dengan alat tesnya Mbak Yuni ini yang online gitu ya, jadi bisa ada untuk dewasa, remaja dan anak malahan. Nah, silahkan nanti berhubungan aja dengan kami dan kami akan menyampaikan langsung ke Mbak Yuni. Ya. Kita nggak urusan dengan transaksinya antara Mbak Yuni dengan pembelinya langsung ya. Ini kita hanya penghubungan. Dan kemudian e-booknya yang saat ini kita obrolin, apakah teman-teman di sini boleh memilikinya?
Boleh, tapi saya lebih cenderung bagi teman-teman yang mau aja, boleh. Ya. Bukan di semuanya disebar, enggak. Tapi lebih kepada siapa yang membutuhkan ya. Jadi kalau yang membutuhkan e-booknya, kepengen kepo banget, kepengen tahu e-booknya isinya apa, silahkan hubungi juga panitia untuk ya ini Vika Ferdianti mau katanya. Oh ya, oke. Yuni juga kalau nggak salah ngasih diskon 10% ya untuk yang tools online-nya itu ya. Jadi makanya jadi hubungi kita deh. Iya. Harus hubungi kita soalnya dan biar kecatat. Ini ada yang dari Inggris juga loh, ada teman saya ini Richard Maulan. Terus ada dari mana lagi nih? Ada Wita, Suherlina, ada Dian, ada banyak lah. Ini Mbak Janinto. Mudah-mudahan berguna. Ya, jadi kita foto-fotoan dulu deh ya. Kita full screen dulu. Kalau ada yang mau ngasih lihat mukanya, boleh kita foto dulu. Cheese. Oke, satu dulu karena ada banyak. Harus dibagi. Sebentar. Yang berikutnya. Mbak Eni nggak kelihatan. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ada berapa sih? 2 apa 3 ini? 2 page. Ya, 2. Oke. Yang berminat untuk mendapatkan e-booknya silahkan hubungi panitia ya. Nanti tolong WA ke Kak Diah nih. Diah yang lain, dia bukan Diah saya, tapi Diah Eriando, Diah Ade. Ya, 08119 300513. Yun, thank you banget nih Yun ya. Tapi di sini ada ketuanya Reuni Akbar, 40 tahun nih. Kakak Sari, 782. Nah, itu ada tuh. Ayo, Kakak Sari, silahkan. Mungkin mau ngomong apa? Keren banget, terutama buat ibu-ibu yang kayak saya yang nggak ngapa-ngapain. Di situ target produksi, target apaan ya? Targetnya mulai nyuci piring, bersihin kamar. Ya benar. Nah itu produktivitasnya dari kebersihan rumah. Ya, targetnya itu terus atur-atur belanjaan, beli ini beli itu, tapi nggak mau pergi, yang masih parno, jadi tinggal telepon. Nah, parnonya itu yang nggak hilang-hilang ya kan? Saya cuma mau tanya aja, apa bedanya kalau yang butterfly hugs itu dilakukan di corner pojok tertentu yang sepi dengan yang biasa dilakukan meditasi misalnya di udara terbuka dengan lalu lalang orang dan sebagainya. Itu pencapaian apa tadi dari beta ke alfa segala macam kalau di udara terbuka dengan keramaian itu nyampe nggak sih gitu kan? Kalau dengan keramaian, kalau buat saya pribadi, Mbak, sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting kita tahu mau ngapain saat itu akan terdorong dari dalam, secara inner ya, motivasinya lama-lama kita kebentuk. Makanya kuncinya itu di teknik pernapasan awal. Itu yang akan mengkondisikan mindset pikiran kita, mental prosesnya, masuk ke dalam situasi fokus, gitu loh. Kita harus fokus kan, nah fokus itu kalau udah sampai ke titik fokus, dengan tarik napas, buang nafas perlahan-lahan dan mendengar suara buang nafas itu akan membantu kita tuh nanti kita mau ngapain. Nah, nanti kalau kita udah mulai kerasa kan ada tuh tadi journey-nya kita rada-rada kayak bengong gitu loh. Nah, bengong itu artinya kita sudah mulai masuk bahwa pikiran kita mulai kosong, pause namanya. Pause tuh berhenti sebentar. Nah, kalau itu sudah kebentuk, baru kita bisa ngeluarin tuh biasanya alam-alam bawah sadar kita, ingatan-ingatan memori yang kita tekan kemarin yang nggak boleh kita pikirin, itu keluar dia muncul. Nah, karena kita tenang dalam kondisi alfa, kita bisa menerima dia. Nah, kenapa saya minta untuk butterfly? Karena di sini kan ada 2 tangan kita nih.
dia megang ke sini. Tangan kita kalau sense ke sini, ini ada ujung-ujung syaraf yang membuat kita tuh ada perasaan kayaknya kok ada yang sesuatu yang melindungi gitu loh, menutup, melindungi, mengcover, memeluk ya udah pasti. Nah itu akan sangat jauh membantu. Bisa juga begini Mbak, kalau nggak butterfly hug, itu 5 jari ini dikatupkan gitu loh, ujung ketemu ujung. Namanya fingertips. Ini yang menciptakan senior saya juga, seperti Mbak Eni, Ibu Bu Dani ya dari HIMSI. Saya kan tergabung. Oh, Bu Dani ya. Iya Mbak Dani, Satgas COVID-19 ya sekarang. Kita diminta ya, untuk Mbak Dani. Ya Mbak Dani, fingertip ini sambil merem gitu ya. Kalau kita bisa ketemu ujung-ujung titik nadi di setiap ujung jari, berarti kita bisa fokus. Pause-nya akan tercapai. Kadang-kadang kalau kita tekan ini nih ya, kita coba ya sekarang ya. Nggak dapat saya. Telunjuk juga nggak dapat. Ujung jari dapat. Jari manis dapat. Kelingking nggak dapat. Jadi dari 5 cuma 2. Nggak apa-apa. Artinya kita memang baru segitu. Nah, kita coba lagi, tarik nafas lagi. Tekan lagi. Semakin banyak jari yang bisa kita rasakan denyut nadi di ujung ketemu ujung, berarti kita fokus pause-nya makin bagus. Gitu Mbak, kira-kira. Oke. Jadi energi-energi itu dengan sendirinya di udara terbuka pun akan datang, dapat kita ya. Iya. Kira-kira kayak gitu. Terima kasih, Keren, terima kasih. Seru banget. Siap-siap kita coba lagi buat yang di rumah aja. Kita lakukan. Iya. Siapa tahu bisa merilis. Bermanfaat ya. Ini Mita banyak nanya nih hari ini, Armita. Ya, silakan. Kok susah ya masuk ke fase fokus katanya. Oh iya. Iya. Sama aja ya. Makan. Benar Mbak. Ya pertama tadi itu ya Mbak, mesti dikenali dulu. Setidaknya dideteksi aja deh Mbak, tipikal kita yang mana? Yang analytical, prosedur, atau strategic thinker. Kalau misalnya selama ini kita terlalu rutinitasnya tinggi, itu memang agak susah. Tapi terus aja, lakukan terus. Yang karena kalau napasnya juga bergerak, gitu ya. Benar-benar dapat kita tenang. Nah, perjalanan biasanya di nafas kelima ya, nafas keempat kelima, itu mulai tuh bengong tuh ngalam teng. Nah, kalau udah mulai ngalam, itu udah mulai masuk tuh, udah mulai dapat. Gitu. Kalau belum, terusin dulu. Nah, kalau capek, diam dulu. Yang tadi tuh, diam, duduk, merem sebentar, diam aja bengong. Lemes ya. Betul. Terus lagi, pelan-pelan. Jadi, nafas pelan-pelan itu kadang-kadang yang membuat kita jadi makin hektik. Gitu. Jadi, intinya, kita nafas aja suka nggak sadar, kan itu bahaya. Jadi, sekarang kita ingat dulu, kita tuh bernafas, rem otak, itu tadi. Betul. Jadi kesadaran kita lah yang lebih di encourage ya untuk kita lebih sadar, kita lebih aware bahwa kita ini bernafas, kita ini punya ini. Tapi bengong itu kan nggak boleh kosong sama sekali kan maksudnya? Iya, jangan. Ini kesambet. Jadi ada planning gitu ya, planning ataukah konstruk yang akan kita eksekusi. Nah itu biasanya akan timbulnya positif. Oh iya ya, abis ini saya mau gini saya mau gitu gitu. Memang bisa dibantu dengan visualisasi biasanya. Ada lagi variasi lain yang saya bilang, saya di padang rumput hijau, saya lihat seseorang yang datang, saya lihat wajah dia. Itu untuk orang-orang visual biasanya akan lebih menyenangkan. Dia bisa lihat, oh itu wajah saya, ternyata saya cantik, kayak gitu-gitu Mbak. Jadi dia bisa bercermin di situ sehingga dia akan tahu, oh iya saya pun punya planning ini, saya punya willing itu, saya punya mau ini, itu kan nggak kosong. Berarti ada konstruk yang akan dieksekusi gitu. Kayak gitu. Ya, keren, imajinasi ya. Oke. Ya kayaknya pertanyaannya selesai dulu karena waktunya sudah lewat ini sebenarnya. Mudah-mudahan saya nggak dijewer ini ya karena ngelewatin dari waktunya. Tapi asik banget obrolan kita sampai saat ini semuanya sebenarnya udah di unmute ya. Oke. Oke, Mbak Eni memberi catatan juga tambahan mungkin masukan di beberapa situasi saya lihat fokus bisa dibantu sebelumnya dengan relaksasi, square breathing.
Terima kasih Mbak Eni atas masukannya. Ini KMDR di lapangan ya Mbak untuk mengatasi korban bencana. Mbak Eni juga pakarnya. Wow, nanti kapan-kapan kita ajak ngobrol ya Mbak Eni ya. Saya enggak, saya Mbak Yunili aja. Oke. Saya tetanggaan sama Mbak Yati Utoyo. Yati Utoyo Lubis. Iya. Oke. Senang sekali. Terima kasih banyak atas atensinya, keikutsertaannya teman-teman semua di sini. Mbak Yuni ini sharingnya luar biasa hari ini sampai kita tidak terasa 1,5 jam lewat dengan begitu saja. Tapi begitu saja juga ilmunya banyak. Alhamdulillah di sini senang banyak yang mendapatkan ilmu katanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat ya. Apalagi ini benar-benar lagi in banget karena topiknya tentang stres di masa pandemi ini. Mudah-mudahan juga pandemi ini juga segera berakhir sehingga stres-stresnya sudah berakhir juga, insya Allah. Tapi bagi yang ingin mendapatkan e-book ini, yang buatannya Mbak Yuni ini, silahkan hubungi saja panitia untuk mendapatkan filenya. Dan kemudian 3 yang mendapatkan hadiah tadi sudah, insya Allah sudah bisa dihubungi semua. Dan yang lain kalau ingin mendapatkan toolsnya itu tadi ya, namanya apa ya, Decode profile. Decode profile ya, sehingga bisa profiling, melakukan self assessment online gitu ya, itu bisa mendapatkan 10% ya. Harganya sebenarnya sekitar 350.000 ya, kalau nggak salah ya. Ya lumayan. Mudah-mudahan semua tercerahkan. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan yang saya perbuat, yang saya ucap atau salah melakukan atau apa. Terima kasih sekali lagi Yuni. Jangan kapok, kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan. Mungkin kita bikin workshop apapun lah, psikologi nanti. Boleh nggak Kakak Sari? Oh, banget. Kita coba dong. Kita coba. Nanti mungkin Kakak Dia Eriando aja yang lulusan psikologi juga ya, yang akan melakukannya. Oke. Thank you very much semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Minggu depan kita bicara politik loh. Seru deh. Ya. Oke. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.